Punya mertua ngeselin? Suka bikin sakit kepala? Apa mertua kamu termasuk ciri-ciri mertua yang toksik? Yuk kita bahas di Putar Logika. Apa sih yang terlintas dalam benak teman-teman Putar Logika kalau misalnya mendengar kata mertua? Ya, sebagian orang tuh kalau ngedengar kata mertua udah ngebayangin hal yang nyeremin, yang nakutin, nyebelin, atau mungkin sampai udah males lah kalau ngedengar kata mertua ya. Karena nggak bisa dipungkiri juga, nggak semua orang bisa beruntung punya mertua yang baik, yang bijaksana, yang pengertian, dan menerima diri kita secara utuh. Nah, punya mertua toksik itu salah satu cobaan dalam berpasangan atau berumah tangga ya. Nggak bisa dipungkiri juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas cobaan dalam berumah tangga. Salah satunya adalah mertua toksik. Ciri mertua yang toksik yaitu, yang pertama cirinya adalah mencampuri urusan kita dan nggak hormati batasan yang ada gitu. Sebenarnya ya, kalau misalkan mertua memberikan komentar terhadap kehidupan kita, ya itu sih sah-sah aja. Dia mau mengomentari apapun ya, oke-oke aja. Tapi kalau misalnya udah sampai tahap mengharuskan kita harus mengikuti apa yang dia inginkan, kita harus mengikuti pandangan-pandangan dia, tapi kitanya sendiri ngerasa nggak nyaman, atau kitanya sendiri ngerasa nggak cocok, terus si ibu mertua itu jadi kesal sendiri ya, karena kita nggak nurut dengan apa yang dia inginkan, atau nggak nurut dengan pandangan-pandangan dia. Nah, itu udah terlalu melampaui batas gitu. Nah, hal ini juga harus diwaspadai, karena nggak bisa dipungkiri juga, kita hidup di tempat atau lingkungan yang berbeda sebelum menikah. Jadi kita punya pikiran-pikiran kita sendiri, kebiasaan-kebiasaan sendiri, atau prinsip-prinsip kita sendiri gitu. Kalau misalnya mertua udah sampai ikut campur dan mengharuskan kita mengambil keputusan atau menuruti semua omongannya dia tanpa mempertimbangkan apa yang kita pikirkan pada saat itu, ini juga harus diwaspadai gitu. Yang kedua, ciri mertua toksik yaitu ngomongin hal buruk atau kekurangan kita di belakang. Nah, emang nyebelin banget ya rasanya kalau kita punya tipe mertua jenis kedua seperti ini. Kalau di depan kita rasanya dia ngomongnya manis, nyenengin, ya ramah, terus kadang-kadang juga bisa bikin kita ketawa, atau mungkin kita ngerasa nyaman di depan dia gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita udah nggak ada lagi di depannya dia, kelakuannya tuh jadi agak berbeda ya, jadi agak-agak iblis gitu ya. Gitu. Nih mertua yang kayak gini nih wajib diwaspadai nih. Jadi kok bisa ya beda di depan sama di belakang, jadi bikin kita kadang ngerasa bertanya-tanya sama diri kita sendiri ya. Ini bener gak sih ini mertua gue gitu kan? Jadi ngebingungin mau percaya, tapi buktinya udah ada. Kelakuannya emang beda di depan sama di belakang gitu. Malah orang-orang kayak gini nih, mertua kayak gini gak segan-segan juga ngomongin kita ke tetangga misalnya, jadi bahan gibah ya, atau bahan gosip gitu kan. Gak ngerti lagi deh kenapa bisa seperti itu gitu ya. Ciri berikutnya yang ketiga adalah mertua yang suka mengadu domba kita dengan pasangan. Nah, ini bahaya banget nih ya. Sebenarnya punya masalah antara kita dan pasangan itu sesuatu yang wajar ya, namanya juga dua kepribadian yang berbeda ya. Tapi masalah itu hendaknya diselesaikan antara kedua belah pihak aja, antara kamu dan pasangan aja gitu. Jangan sampai ada pihak lain yang ikut-ikutan pengen tahu masalah kita gitu.
Nah, kalau udah kayak gini nih, masalahnya bakal ngelebar atau kemana-mana, ujung-ujungnya jadi nggak selesai. Terus, kalau misalnya seperti itu, ya bahaya ya. Misalnya mertua mulai ikut-ikutan ngadu domba kita dengan pasangan kita tanpa tahu akar dari permasalahan itu sebenarnya apa gitu. Ini makin memperuncing suasana dan tidak menyelesaikan masalah ya ujung-ujungnya. Kemudian ciri yang keempat dari mertua yang toksik adalah menuntut untuk sering kumpul-kumpul keluarga. Oke, sebenarnya setelah menikah, prioritas seseorang tuh menjadi berubah, yaitu lebih fokus kepada keluarga kecil, pasangan, dan anak. Nah, ada beberapa mertua yang mewajibkan dan menuntut menantunya untuk sering kumpul-kumpul keluarga, tanpa mempertimbangkan keadaan dari menantu tersebut. Misalnya, apakah menantu tersebut merasa tidak nyaman atau misalnya dia memiliki kegiatan lain. Jadi dia tidak bisa untuk kumpul keluarga. Biasanya nih ya, mertua yang toksik adalah mertua yang tidak menghargai keputusan kita untuk tidak kumpul keluarga. Mereka kerap kali ngejudge kita bahwa kita adalah menantu yang tidak kompak dan tidak suka berbaur dengan keluarga. Atau mereka juga berpikir bahwa kita adalah menantu yang egois, hanya ingin mementingkan dirinya sendiri saja. Sebenarnya kumpul keluarga itu nggak masalah, asal intensitasnya diatur dan kita juga masih bisa melakukan me time, melakukan hal-hal yang lebih produktif dan melakukan hal-hal yang kita sukai. Ciri yang kelima dari mertua toksik yaitu sering minjem uang. Nah, kalau uang itu udah hal yang sangat sensitif ya untuk sebagian orang gitu. Kita juga harus membedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Kalau misalnya mertua minjem uang untuk hal-hal yang sifatnya kebutuhan, misalnya sakit, atau hal-hal yang benar-benar urgent ya gitu. Nah, bolehlah kita minjemin uang kita, atau bahkan kalau misalnya kita lagi ada bukan minjem, jatuhnya ngasih aja ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang berbau keinginan, misalnya untuk memenuhi gaya hidup, misalnya renovasi rumah baru, beli mobil baru, beli baju, nah itu harus kita agak tegas ya nolak gitu. Karena kenapa? Kalau terlalu sering dibiasakan minjem-minjem itu, otomatis ngeganggu flow keuangan rumah tangga kita juga gitu. Kita jadi bingung nih ngatur keuangan, bisa-bisa keuangan kita jadi minus gitu. Ciri yang berikutnya, yang keenam, adalah mertua yang suka banget ngungkit-ngungkit kesalahan ya. Nah, gak ada sebenarnya manusia di dunia ini yang sempurna ya. Kita juga selayaknya manusia biasa bisa melakukan kesalahan-kesalahan, baik melakukan kesalahan kecil ataupun melakukan kesalahan yang besar gitu. Tapi bisa aja kan di masa lalu kita punya sisi yang gelap, tapi di masa depan tentunya masa depan kita ya masih suci gitu. Setiap orang punya kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Tapi kalau misalnya kita sudah berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan, tapi mertua kita tuh pada satu titik bisa aja ya dia ngungkit-ngungkit kesalahan yang bahkan udah kita perbaiki gitu ya. Nah itu lama-lama kan kita jadi gerah ya gitu. Nah ini juga kita harus waspadai juga nih tipe mertua yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan gitu. Nah ini juga bisa memicu konflik gitu ya. Jadi kesal sendiri kan jadinya gitu. Lanjut, ciri mertua toksik berikutnya yang ketujuh adalah tidak mengakui kesalahan dan melempar kesalahannya kepada kita sebagai menantu. Nah, misalnya seperti ini ya, ada satu case, udah jelas-jelas nih kesalahannya itu ada di pihak mertua. Tapi yang namanya orang tua kadang-kadang tidak semudah itu ingin mengakui kesalahannya dia gitu, berbesar hati mengakui bahwa ini adalah kesalahan yang dia perbuat gitu. Ada peribahasa bahwa ya orang tua itu selalu benar, gak ada orang tua yang salah gitu, bahwa ya kamu dong yang lebih muda yang harusnya lebih ngerti. Ada ya orang tua yang merasa dirinya ya
harus dimengerti terus-menerus tanpa memikirkan perasaan kita gitu. Tapi tidak dipungkiri juga bahwa mertua juga adalah manusia biasa yang tidak luput untuk melakukan kesalahan gitu. Ya, jenis mertua yang seperti ini yang tidak mengakui kesalahan atau melempar balik kesalahannya kepada kita ini mesti diwaspadai ya gitu. Kesannya seperti cuci tangan, tapi ya emang ada jenis mertua seperti ini gitu. Ya hal ini dilakukan mungkin agar namanya dia tetap terlihat baik. Oke, selanjutnya adalah ciri yang terakhir, yaitu ciri ke-8 adalah mertua toksik yang suka membandingkan kita dengan orang lain. Ya, tentunya menjengkelkan ya kalau misalnya kita dibandingin sama orang lain. Apalagi sama mertua kita sendiri ya. Misalnya, tuh, lihat tuh si Ibu Anu kerjanya di sini. Kamu kok cuma di rumah aja? Rasanya gemes banget ya kok dibanding-bandingin. Karena kan setiap orang tuh punya jalan hidupnya atau jalur hidupnya masing-masing gitu. Nah, hal seperti ini nih ngebanding-bandingin ke orang lain. Kenapa sih sebenarnya mertua kamu nyoba ngebanding-bandingin kamu sama orang lain? Ya mungkin antara niatnya pengen agar kamu lebih baik gitu dan terpacu atau termotivasi. Tapi kan caranya salah ya, nggak harus ngebandingin dengan orang lain juga gitu kan. Sebenarnya kalau dia niatnya baik untuk memotivasi kamu, ya nggak perlu dibandingin sama orang lain. Kayaknya nggak fair juga yang ngebandingin sama orang lain. Dan ya bisa aja mertua ngelakuin itu ya cuman dia pengen aja gitu, mancing-mancing emosi jiwa ya. Ada juga mertua yang kayak gitu nih, toksik-toksiknya mertua ya. Nah, dari 8 ciri yang udah gue sebutin tadi, kira-kira mertua kamu termasuk ciri yang keberapa ya dari 8 tadi? Salah satunya, salah duanya, salah tiganya, atau semuanya? Ya Allah, kuat-kuatin aja ya untuk kalau misalnya kamu dapet mertua yang kayak gitu. Ya intinya sih kita harus lebih tenang menyikapi masalah, jangan lupa komunikasi dengan pasangan atau dengan mertua. Itu semuanya adalah pilihan kita bagaimana cara kita menyikapinya. Walaupun permasalahan itu tetap ada, yang perlu kita perbaiki adalah sudut pandang. Oke? Salam puter logika, wadah nyalurin unek-unek di ulu jiwa. Ciao!